Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,52% ke angka 6.957. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mengakuisisi perusahaan asal Singapura. Dan hari ini harganya bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Toba. Saham Toba hari ini naik 2% lebih ke harga 358. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu bulan terakhir ini di bulan Agustus, Toba memang bergerak sideways dengan support saat ini di harga 390. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita perhatikan Toba sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, tapi satu gagal bertahan kembali melanjutkan downtrendnya. Dan untuk resisten bisa kita lihat resisten lumayan kuat saat ini di sekitar 370. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di harga 386. Dan walaupun hari ini bergerak naik, cara pergerakan atau secara tren Toba saat ini masih belum oke. Dan hari ini memang ada sentimen positif karena Toba diberitakan mengakuisisi 100% saham Asia Medical Enviro, perusahaan asal Singapura. Jadi perusahaan ini bergerak di pengolahan limbah Singapura. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Toba. Jadi untuk Toba, cara pergerakan atau secara tren saat ini belum oke dan ternyata kenaikan 2% lebih ini juga ternyata ada distribusi. Jadi Toba saya lihat pergerakannya dalam satu minggu ke depan masih ada potensi untuk sideways. Ada potensi untuk mendekati kembali atau mengetes 370, tapi apabila terlihat belum ada akumulasi, Toba masih akan kesulitan untuk break harga 370. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 350, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Dan take profit apabila ternyata Toba kesulitan untuk naik di atas 370 dalam satu minggu ke depan. Atau bisa hold terus saja selama support 350 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 386. Tapi garis EMA 50 bisa kita lihat masih terus bergerak turun sehingga kedepannya ada potensi malah menuju 380 untuk garis EMA 50 nya. Jadi secara pergerakan ingat Toba masih belum begitu oke dan masih ada distribusi. Jadi apabila mau entry sebaiknya tunggu kembali di 350, apabila masih kuat bertahan baru coba entry untuk swing trade. Atau coba cari saham lain yang secara pergerakan masih oke. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang hari ini masih naik 2% lebih ke harga 7.775. Saham Tekim merupakan salah satu saham yang masuk ke watchlist kami berdasarkan member karena pada hari Jumat kemarin masih berbentuk candle hijau dan ternyata ada akumulasi. Sehingga kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena ada potensi untuk bergerak naik. Dan hari ini masih lanjut naik setelah kemarin hari Senin juga bergerak naik. Jadi saat ini Tekim berhasil naik di atas harga 7.600. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini di sekitar 8.150. Tapi ada satu resisten minor di sekitar 8.000. Jadi untuk broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari ini malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga terlihat hari ini melakukan distribusi. Jadi untuk Tekim apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar harga 7.500 atau 7.600, saat ini pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Tekim gagal naik pada saat mendekati atau menyentuh harga 8.000. Karena kenaikan hari ini ternyata ada distribusi sehingga bisa saja kenaikan saat ini berpotensi hanya kenaikan sementara. Jadi karena sudah mulai ada distribusi, apabila ternyata minggu ini atau 2 hari ke depan mencoba untuk mendekati 8.000 atau mengatas 8.000 gagal break dan mulai terbentuk candle merah yang solid, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit atau mau hold terus saja selama 7.500 tidak terlewati sebenarnya masih oke karena saat ini Tekim untuk tren jangka menengah masih bagus karena masih bergerak tren. Apalagi bisa kita lihat Tekim saat ini masih jauh berada di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar 6.975. Dan di bawahnya garis EMA 150 di harga 6.800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah pada saat awal break garis EMA 50 atau break garis EMA 150, saat ini Tekim masih sangat layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi cara tren jangka menengah sebenarnya Tekim masih bergerak tren. Selanjutnya saham Cepin bisa kita lihat saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi hari Senin kemarin bergerak naik, hari ini langsung gap up
dan naik di atas garis EMA 150 di harga 5.250. Tapi candle hari ini karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang, tetap harus waspada. Apabila besok kembali bergerak turun di bawah garis EMA 150, maka ini belum terkonfirmasi break atau bisa dipastikan ini false breakout. Walaupun hari ini naik di atas garis EMA 150. Dan coba kita perhatikan untuk CPIN. CPIN kenaikan 1% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Tapi asing terlihat melakukan distribusi dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi untuk CPIN apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 5.150 sampai harga 5.200, selama masih kuat di atas garis EMA 150 saat di harga 5.250 masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, sebaiknya jangan FOMO, paling aman coba tunggu kembali di garis EMA 150. Jadi tunggu CPIN meretest kembali garis EMA 150. Apabila CPIN masih bisa bertahan dan rebound, maka akan terkonfirmasi CPIN berhasil break kedua garis EMA, sehingga kedepannya ada potensi untuk mulai bergerak trend dengan target jangka pendek di 5.500 sampai di bawahnya 5.450 untuk target take profit jangka pendek. Dan selama masih kuat berada di atas kurang garis EMA, maka CPIN secara tren akan mulai membaik sehingga layak untuk di hold. Dan selanjutnya CFIN, jika kita lihat hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 595. Jadi untuk CFIN sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA, dan saat ini sudah harus hati-hati, sudah harus waspada karena setelah beberapa kali gagal tembus harga 700, CFIN sudah mulai melemah. Saat ini sudah turun di bawah harga 650 yang sebelumnya merupakan support yang lumayan kuat. Saat ini sudah berubah menjadi resisten dan saat ini mencoba untuk menembus support EMA 50 di harga 600. Jadi hari ini turun di harga 595, memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila minggu ini terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, maka CFIN berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi ada potensi untuk lanjut turun ke target terdekat atau support terdekat di 550, tapi potensi apabila ini terkonfirmasi break masih berpotensi untuk lanjut turun ke harga 500 atau support psikologis CFIN saat ini. Dan garis EMA ini juga bisa kita lihat CFIN saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan untuk CFIN jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat 3 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi untuk saham CFIN, saat ini memang apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba pantau karena ini belum terkonfirmasi break support EMA 50. Apabila CFIN minggu ini dan beberapa hari ke depan berhasil naik kembali di atas 600, masih bisa coba spekulatif buy untuk swing trade atau trading jangka pendek dengan target di harga 635 sampai 650. Dan apabila terlihat berhasil naik di atas 600, bisa coba entry. Dan pada saat terlihat mulai bergerak naik dan mendekati 650 ternyata gagal break atau mulai terlihat meremah, pertimbangkan untuk take profit. Atau untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah pada saat awal break atau dapat di sekitar harga 400, selama masih kuat di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi apabila tembus, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 500 sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali di sekitar support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.